Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bertatap muka dalam acara Matsama di MTS Ma'arif NU 1 Wangon tahun pelajaran 2021-2022. Semoga dengan Matsama ini kita bisa belajar bersama, mengikuti apa yang menjadi kebijakan sekolah terkait dengan kegiatan ini. Anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah bersikap santun dan bijak. Ajaran Islam mengenal apa yang dinamakan mudoroh. Mudoroh adalah bersikap lemah lembut, menampilkan senyum dan berbicara halus terhadap orang lain. Karena Islam pada dasarnya adalah agama cinta dan kasih sayang. Jika kita flashback pada awal Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, cacian dan makian menjadi makanan sehari-hari beliau. Kaum Quraisy saat itu jelas menolak ajakan Nabi untuk masuk agama Islam. Selain berseberangan dengan keyakinan, Islam juga dianggap ancaman untuk keberlangsungan ekonomi mereka. Selain cacian dan makian, Nabi juga diludahi oleh umatnya. Mereka menolak mentah-mentah ajakan masuk agama Islam. Tapi Nabi tetap menghadapi perilaku mereka dengan senyuman. Bahkan dengan mendoakan mereka agar hatinya terbuka. Usaha yang tidak sia-sia. Secara perlahan umat Islam bertambah seiring dengan berubahnya zaman. Bagaimana dengan kita? Pergaulan kita dengan orang lain akan indah dan harmonis jika dihiasi dengan sikap santun. Di antara contoh perilaku santun antara lain menyapa dan mengucap salam ketika bertemu, menghormati orang yang lebih tua, bertutur kata lemah lembut pada siapa saja, serta menyampaikan informasi yang benar. Kita bisa melihat contoh lain di kehidupan sehari-hari. Bullying atau mengejek selalu menjadi persoalan peserta didik di sekolah, baik mengejek secara fisik maupun non-fisik. Tidak terhitung sudah berapa banyak korban berjatuhan akibat perilaku tercela ini, bahkan sampai merenggut nyawa. Anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan, bullying akhir-akhir ini adalah istilah yang begitu familiar atau dikenal di kalangan anak-anak sekolah, di mana bullying itu adalah sifatnya menjatuhkan mental, menjatuhkan atau menggerogoti psikologi seseorang atau anak-anak sehingga mengalami depresi atau tekanan pada jiwanya dan bisa berakibat pada tindakan bunuh diri. Contohnya, teman mengejek fisik seseorang. Anak terlahir cacat. Di antara temanmu terlahir sempurna. Dengan keadaan fisik itu diejek berulang kali di depan teman-temannya, maka akan menimbulkan tekanan psikologis atau mentalnya menjadi jatuh sehingga merasa tidak sempurna, merasa tidak punya teman, dan minder atau rendah diri. Itu bisa berakibat fatal. Untuk itu, jauhi sifat-sifat dan perilaku bullying terhadap teman-teman kita semuanya. Prestasi adalah salah satu bentuk akademik yang harus ditunjukkan kepada teman-teman kita sendiri.
Prestasi adalah jawaban konkret atas ejekan yang menerpa kita. Prestasi tidak harus selalu akademik, non-akademik juga dianjurkan. Prestasi akademik contohnya adalah prestasi di mana kalian memperoleh nilai-nilai dalam mata pelajaran itu di atas rata-rata. Menjuarai setiap kejuaraan, atau mengikuti perlombaan, atau ranking di dalam kelas, atau ranking secara paralel, itu termasuk prestasi akademik. Non-akademik juga dianjurkan, contohnya apa? Dalam kegiatan olahraga, dalam kegiatan lomba-lomba keterampilan yang lain, itu termasuk non-akademik. Bisa juara tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, bahkan nasional dalam cabang-cabang olahraga, cabang seni, cabang musik, dan lain-lain. Itu termasuk prestasi non-akademik. Terlalu memikirkan hal-hal yang negatif itu akan membuat tenaga kita habis dan tidak produktif. Maka sebaiknya hindari saja dan tetap pada berperilaku yang santun. Tetap fokus pada pendidikan, prestasi belajar, karena tugas utama seorang siswa adalah belajar, berteman, dan memperbanyak hal-hal yang bersifat positif. Anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan, terkait dengan sikap santun dan bijak, pada akhirnya nanti akan menciptakan seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang bijak atau bijaksana. Orang yang bijaksana menggunakan akal budinya, cermat dan teliti ketika melakukan sesuatu perbuatan. Ia akan memancarkan rasa keadilan, kerendahan hati, dan kebeningan hati. Pemimpin bijak selalu memikirkan segala sesuatu yang akan dia lakukan terlebih sebelum berbicara. Kualitas seseorang bisa dilihat dari kata-kata yang mereka ucapkan. Orang bijak akan berbicara jika yang dibicarakan bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, orang bijak memilih diam jika memang dirasa tidak perlu. Pemimpin yang bijaksana juga memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan, bukan malah memunculkan rasa permusuhan dan perselisihan. Pemimpin bijak akan menampilkan kemudahan dalam bertindak dan mengedepankan rasa senang dan bahagia dalam melakukan suatu perbuatan. Kepemimpinan yang bijaksana bisa kita lihat di lingkungan sekolah. Contohnya, ketua kelas. Menjadi ketua kelas tidak mudah, akan selalu menjadi sorotan. Setiap perilaku dan tingkah laku kita harus selalu dijaga. Menyikapi berbagai masalah yang terjadi di dalam kelas harus dengan sikap bijak dan tidak pandang bulu, apalagi menjadi ketua OSIS. Mengapa menjadi ketua kelas tidak mudah? Begini anak-anak, ketua kelas adalah sebagai bagian sosok seseorang yang dipandang memiliki kemampuan dalam mengelola kelasnya, memimpin kelasnya, mengendalikan anggota kelasnya, beserta dengan pengurus kelas yang ada. Contohnya lagi, pada saat jam pelajaran kosong, Bapak atau Ibu guru belum masuk ke kelas, itu ketua kelas memiliki tugas untuk menyampaikan kepada guru mata pelajaran tersebut bahwa kelasnya masih kosong. Itu salah satu contoh. Lalu di dalam kelasnya juga harus mampu mengendalikan seluruh anggota kelasnya agar tertib, disiplin, tidak saling bermusuhan, tidak saling mencela, tidak saling saling ejek mengejek. Kebersihan kelas harus tetap dijaga di bawah kendali ketua kelas. Jadi itu beberapa contoh tugas dan fungsi ketua kelas. Tapi
Semua itu ada jalannya, ada kemudahan, asalkan tugas itu dilakukan dengan rasa tanggung jawab, dengan dukungan semua anggota kelas, maka semua akan menjadi ringan dan menjadi lebih baik lagi. Anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, sikap moderat bisa dikembangkan seorang pemimpin dalam kehidupan pribadi, baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Di antaranya memiliki sikap pengetahuan dan pemahaman yang benar. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosi secara seimbang agar dalam menetapkan sesuatu tidak berlebihan. Jadi intinya pemimpin itu dalam bahasa Jawa harus bisa mengayomi, harus bisa membuat senang atau membombong, dan juga harus bisa berkorban. Untuk itu anak-anakku, semoga apa yang saya sampaikan uraian ini sebagai materi bersikap santun, bijak, dan bijaksana mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan saat kalian menjadi siswa ma'arif atau di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Demikian materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.